Selamat sore, salam Justo. Kita balik lagi bahas beberapa tim yang ikut di Euro. Kali ini Italia dan Spanyol. Italia terakhir Piala Dunia nggak ikut. Mereka regenerasi dengan Mancini. Gue harus akui bahwa dari sisi permainan ini sangat non Italia. Dalam arti mereka bermain very fresh, berani menyerang, sama sekali nggak bertahan. Kombinasi antara pemain muda dan senior sangat klop. Gue rasa Mancini bisa dibilang berhasil. Apakah mereka layak menjadi calon? Iya, karena Mancini benar-benar membuat sebuah sistem dengan dengan strategi yang berbeda. Kadang bermain 3 back, kadang 2 back, kadang 4-3-3, kadang 3-5-2, kadang 3-4-3, dan hampir selalu berhasil. Yang jadi masalah kan cuman ketidak konsistenan kualitas pemain. Nggak bisa terlalu diharapin juga. Makanya gue juga bilang ini salah satu dari 8 tim favorit yang eventually bisa masuk ke final, bahkan menjadi juara. Kita lihat dulu kipernya, Donnarumma, one of the best goalkeeper in the world. Meret Napoli, Sirigu Torino. Oke, nggak ada yang dibahas, nggak penting. Defender Acerbi Lazio, Bastoni Inter. Center back muda yang performanya bagus di musim ini. Tambah 2 senior, Bonucci Chiellini Juve, Di Lorenzo Napoli, Emerson Chelsea, Florenzi PSG, Spinazzola Roma, dan Toloi Atalanta. Toloi ini kan selalu bermain 3 back, jadi bisa juga bermain dengan Bonucci, Chiellini, Toloi, atau bermain dengan wingback dengan 4-4-2. Nggak ada yang didiskusikan lah. Jumlahnya juga ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 defender. Oke, nggak ada masalah. Kita lihat ke midfielder. Barella, salah satu pemain yang gue sukai di timnas Inter ini. Young player, sudah membuktikan di usia yang muda bisa bersaing dengan para pemain senior, punya kontribusi besar di juaranya Inter musim ini. Terus ada Bernardeschi. Nah, ini gue agak bingung nih, pemain banyak otot dikit otak, masih dipanggil aja. Chiesa wajar selalu jadi starter, juga banyak otot tapi masih ada otaknya nih pemain. Cristante Roma, Jorginho Chelsea, Locatelli Sassuolo, Pellegrini Roma, Sensi Inter, Verratti PSG. Feeling gue sih ya, kalau main 4-3-3, Verratti, Jorginho is fix. Feeling gue ya. Dan ditambah ya Barella harusnya. Jadi Verratti box to box, Jorginho DM, Barella attacking. Di depan ada Belotti, Bernardi Sassuolo, Immobile, Insigne, dan Raspadori. Ini pemain U21 yang dipanggil, sementara ada beberapa pemain senior yang dicoret. Hak Mancini sih. Dia pasti lebih tahu lah daripada kita apa yang dia butuhkan. Di depan itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Dengan ya tergantung itu sih mainnya gimana. Tapi kalau main 4-3-3 bisa Chiesa di sayap, Belotti striker, dengan Immobile di kiri, atau Insigne bisa juga. Jadi bisa juga tanpa striker, Immobile sama Insigne jadi 2 pemain di depan mobile, didukung dengan
nggak tahu ya, Chiesa di kanan, Bernardeschi mungkin dari kiri kalau seandainya bermain dengan dua striker. Jadi banyak sekali pilihan yang bisa digunakan oleh Mancini. Dan gue sih pengen lihat ini bermainnya seperti apa, karena gue nonton mereka 2 kali menang lawan Belanda, sekali mereka 2 kali main lawan Belanda, sekali menang, sekali seri di kandang seri, away menang. Di situ pada saat bermain di Belanda bermain dengan 4-3-3 itu benar-benar diobok-obok, terutama lini tengah. Lini tengah Barella selalu come up, selalu ada orang lebih di lini tengah. Tapi pada saat bermain di Italia, Belanda bermain dengan 3-5-2, di situ mulai kesulitan mereka. Walaupun peluangnya sedikit lebih banyak, tapi ini akan menjadi PR oleh Mancini bagaimana dia bisa mengatasi tim-tim yang bermain 3 back atau 2 back. Ini menjadi serunya melihat timnas Italia ini. Terus kita ke Spain. Spain ini hanya bawa 24 pemain dari 26. Untuk gue bentuk arogansi dari seorang Enrique, atau apakah dia tidak punya pilihan lain. Itu kan bohong besar. Begitu banyak pemain yang dicoret, yang nggak dibawa sama dia. Terakhir gue baca itu bisa satu tim sendiri tuh. Alasannya dia membawa 24, dia bilang, we don't want to take any more because we want everyone to have a chance of playing, and we know that around 18 or 19 will actually play. Artinya dia bilang, dengan alasan kenapa bawa 24, 20 dan atau bukan 26, kita tidak mau membawa banyak pemain karena kita ingin memberikan pemain peluang untuk bermain lebih banyak. Dan kita tahu bahwa 8-19 pemain yang akan bermain. Tapi kan maksud gue, kalau lu isi tiap posisi dengan 2-3 pemain, kalau saya ada cedera apa, lu lihat aja tren Alexander-Arnold baru cedera. Itu kan at least lu punya backup gitu loh. Jadi either dia sangat pede, atau ini orang terlalu arogan. Coba kita lihat squadnya seperti apa. Kiper, 3 kiper, De Gea, Unai Simon, Athletic, sama Robert Sanchez, Brighton. Ini juga agak, ya gimana ya, Robert Sanchez kemungkinan menurut media Spanyol kemungkinan bisa menjadi kiper utama. Karena menurut Enrique, dia di timnas dia lebih percaya dengan Robert Sanchez lah. Ya, gue sih, walaupun The Game memang sangat tidak konsisten musim ini, tapi still ini masalah mental. Di belakang, Gaya, Alba, Pau Torres, Villarreal, Laporte, Eric Garcia, Diego Llorente, Leeds, sama Aspi. Hanya 7 loh dia bawa. Padahal biasanya mereka bermain 4-3-3. Di tengah ada Thiago-nya Liverpool, Busquets, Koke ATM, Marcos Llorente, Olmo Leipzig, Rodri, Fabian Ruiz, Sarabia, Ferran Torres, Traore dibawa, nggak habis pikir gua. Sarabia juga jelek sekali main di PSG. Fabian Ruiz ya oke. Gue tidak lihat banyak kreativitas di lini tengah ya. Paling Thiago, Olmo, Sarabia harusnya kreatif. Ferran Torres ini kenapa ditaruh di midfield dan harusnya pemain depan ini. Di depan ada Morata, Moreno, Villarreal, Oyarzabal, Sociedad, sama Pedri. Pedri ini harusnya pemain tengah. Tapi ya, terakhir gue nonton Spanyol main, gue lupa lawan siapa, lawan tim parkir bis lah. Itu menguasai bola 80%, 75%, tapi nggak ada kreativitas sama sekali, asli sama sekali. Dan di sini juga pemain Madrid nggak dibawa. Gue rasa pemain kayak Isco sama Asensio itu layak dibawa. Vasquez sama Carvajal kan cedera, Ramos emang nggak dibawa. Itu sangat layak dibawa.
Terus Inaki Williams untuk striker. Lo masih ada 2 slot lo. Asli gue gak habis pikir dengan. Dan strikernya cuman Morata, Moreno, Oyarzabal, Torres, ya Traore. Udah. Kenapa nggak bawa seorang Asensio yang bisa bermain di tengah, bisa sebagai winger, atau bawa Isco yang bisa main di mana-mana. Kan Enrique tahu kualitasnya. Inaki Williams untuk winger yang punya speed. Ya gue nggak tahu lah si Enrique ini maunya apa. Tapi untuk gue sih, kalau seandainya dia gagal, at least nggak sampai semifinal lah, gugur di perempat final, itu akan dibantai sama media dengan alasan kenapa lu nggak bawa 26 pemain. Dan kekurangan dari tim ini, maka dari itu gue tidak anggap Spanyol sebagai tim yang pasti jadi juara terkuat, enggak. Untuk gue sih Spanyol ya salah satu kuda hitam. Pemain kreatifnya nggak banyak. Daniel Olmo, Sarabia, Thiago, nggak ada real playmaker lah. Olmo paling. Jadi kemungkinan besar Enrique akan bermain banyak pemain tengah, 1 striker. Pedri juga nggak bisa dibilang kreatif amat. Kita lihat kalau dari sisi permain sih nggak masalah, cuman kreativitasnya ini yang kehilangan dengan generasi muda ini. Tapi kita lihat, siapa tahu Enrique bisa nyulap striker baru atau pemain yang bisa cetak gol. Oke? By the way, ntar malam kalau gue ada waktu, gue nonton timnas Indonesia Thailand. Sekali-sekali bikin review Just Indo, karena gue belum pernah nonton timnya Sintayong dengan senior main. Terakhir gue nggak nonton juga, gue nggak tahu disiarin atau enggak. Jadi kita lihat, semoga matchnya seru. Kalau matchnya seru, gue bikin review Thailand lawan Indonesia. Oke, thanks for watching.